Suamiku mengejekku di pesta promosinya. Dia tidak tahu. Keesokan paginya atasan barunya menjemputku dengan mobil mewah, karena akulah bos yang sesungguhnya. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar. Dari ketinggian lantai 57 rooftop bar, The Altitude, lampu-lampu kota berkelip seperti galaksi buatan manusia. Udara sejuk dan musik lounge yang berkelas mengalun, berbaur dengan denting gelas kristal dan tawarnya orang-orang yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Disinilah Alia berdiri, sedikit di pinggir keramaian, merasakan gaun satin berwarna zamrud yang ia kenakan terasa asing di kulitnya. Ini adalah malam Kevin, suaminya. Pria yang ia temui 8 tahun lalu di sebuah kedai kopi sederhana, dengan mimpi setinggi gedung-gedung yang kini mengelilingi mereka. Malam ini, mimpi itu terwujud. Kevin resmi dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran termuda dalam sejarah PT Cipta Gemilang Nusantara, sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun. Dan pesta ini adalah panggungnya. Alia memandangi suaminya dari kejauhan. Kevin tampak begitu hidup di bawah sorotan lampu. Setelan jas mahal yang dijahit khusus membalut tubuhnya dengan sempurna. Senyumnya lebar. Tangannya tak henti-hentinya menjabat tangan para kolega dan petinggi perusahaan. Dia adalah pusat alam semesta malam ini. Magnet yang menarik semua orang ke dalam orbitnya. Alia tersenyum tipis. Seharusnya ia merasa bangga. Dan memang, ada sedikit kebanggaan di hatinya. Namun perasaan itu terkubur di bawah lapisan perasaan lain yang lebih rumit. Sebuah jarak yang terasa semakin menganga. Dia ingat saat mereka masih tinggal di apartemen sempit dengan dinding yang lembab. Makan malam mereka seringkali hanya mie instan dengan telur. Namun dibumbui dengan tawa dan rencana masa depan yang tak terbatas. Alia ingat saat ia menjual online shop kerajinan tangannya yang baru mulai berkembang untuk membiayai kursus Mbak Kevin di luar negeri. Ia ingat malam-malam tanpa tidur saat ia membantunya mengetik tesis dan mempersiapkan presentasi. Menyeduh kopi cangkir demi cangkir hingga fajar menyingsing. Semua pengorbanan itu terasa manis karena dilakukan atas nama cinta dan mimpi bersama. Namun, seiring naiknya karir Kevin, mimpi bersama itu perlahan terasa seperti mimpi miliknya. Apartemen sempit berganti menjadi penthouse mewah dengan pemandangan kota. Mie instan berganti menjadi makan malam di restoran berbintang Michelin. Dan tawa hangat mereka berganti menjadi percakapan singkat tentang jadwal Kevin yang padat. Alia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah harga dari sebuah kesuksesan. Alia, sayang. Suara Kevin memecah lamunannya. Ia menghampirinya, merangkul pinggangnya dengan posesif. Aroma parfum mahalnya yang tajam menyeruak. Sudah kenalan dengan Pak Gunawan? Beliau Vice President kita. Pria parubaya berperut buncit di sebelah Kevin tersenyum formal. Selamat malam, Bu Alia. Suami Anda ini aset berharga bagi perusahaan. Terima kasih, Pak. Saya ikut bangga padanya. Jawab Alia dengan senyum sopan yang sudah terlatih. Tentu saja dia bangga. Sela Kevin sambil tertawa, menepuk punggung Pak Gunawan. Dia saksi hidup perjalananku dari nol. Nah, Pak, ayo saya kenalkan dengan tim kreatif baru kami. Dan secepat itu, Kevin melepaskan rangkulannya dan kembali menarik Pak Gunawan ke pusat keramaian, meninggalkan Alia sendirian lagi. Dia bahkan tidak menunggu Alia menyelesaikan kalimatnya. Alia menghela napas. Jemarinya mengencang di gagang gelas sparkling water miliknya. Dia merasa seperti pajangan yang indah, aksesori yang wajib dibawa namun tidak terlalu penting. Malam masih panjang, dan perasaannya semakin tidak nyaman. 1 jam kemudian, suasana pesta mencapai puncaknya. Musik sedikit mereda saat CEO perusahaan, Pak Baskoro, naik ke panggung mini yang telah disiapkan. Setelah memberikan pidato singkat yang penuh pujian untuk Kevin, ia memanggil nama yang menjadi bintang utama malam itu. Mari kita sambut Direktur Pemasaran kita yang baru, Kevin Aditama. Tepuk tangan membahana. Kevin melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Dia mengambil mikrofon, menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, dan senyumnya yang khas, sedikit arogan namun memikat, terpasang di wajahnya. Alia memperhatikannya dari meja tempat ia duduk bersama Zara,
sahabat terbaiknya. Wow, terima kasih, Pak Baskoro. Terima kasih semuanya. Kevin memulai. Suaranya terdengar mantap dan jelas. Saya tidak akan berdiri di sini malam ini tanpa kerja keras tim yang luar biasa. Dan tentu saja, kepercayaan dari para pimpinan. Kita telah mencapai target yang mustahil, dan saya berjanji, ini baru permulaan. Pidatonya mengalir lancar. Dia memuji timnya, menyebutkan beberapa nama, menceritakan anekdot lucu tentang proyek terakhir mereka, dan berhasil membuat semua orang tertawa. Alia merasakan sedikit kehangatan menjalar di dadanya. Inilah Kevin yang ia kenal, ambisius, cerdas, dan mampu memikat siapa saja. Kemudian, seorang pramusaji memberikan segelas sampanye kepada Kevin. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Sebagai penutup, katanya, matanya berkeliling ruangan sebelum akhirnya berhenti dan menatap lurus ke arah Alia. Untuk sesaat, hati Alia berdebar. Mungkin inilah saatnya. Saat di mana Kevin akan mengakui semua dukungannya, semua pengorbanannya di depan semua orang penting ini. Saya ingin mendedikasikan gelas ini untuk seseorang yang sangat spesial, lanjut Kevin. Senyumnya melebar. Seseorang yang telah menemani saya dari saat saya bukan siapa-siapa. Seseorang yang menjadi bukti nyata dari kerja keras saya. Alia tanpa sadar menegakkan duduknya. Zara menyikut lengannya pelan, tersenyum penuh arti. Kevin mengarahkan gelasnya ke arah Alia. Semua mata kini tertuju padanya. Wajahnya terasa panas. Untuk istriku, Alia. Suara Kevin menggema melalui pengeras suara. Dan kemudian, kalimat itu keluar dari mulutnya. Kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Alia dengan ujung yang tajam dan menyakitkan. Dia adalah piala sempurnaku saat aku masih miskin dan belum jadi siapa-siapa. Hening. Untuk satu detik yang terasa abadi, ruangan itu senyap. Alia bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinga. Piala? Piala saat aku miskin? Kata-kata itu berputar di kepalanya. Terasa seperti tamparan keras yang tak terlihat. Kemudian, keheningan itu pecah. Dimulai dari tawa kecil beberapa rekan Kevin yang sudah sedikit mabuk, lalu menyebar seperti api. Seluruh ruangan tertawa. Mereka menganggapnya sebagai lelucon yang brilian, sebuah ungkapan jenaka dari seorang pria yang telah berhasil. Mereka tidak melihat penghinaan di dalamnya. Mereka hanya melihat seorang direktur muda yang sukses sedang bercanda tentang masa lalunya yang sederhana. Tapi Alia melihatnya. Dia merasakannya. Dia bukan lagi pasangan hidup. Dia bukan lagi penyemangat. Di mata suaminya, di depan seluruh dunia profesionalnya, dia telah direduksi menjadi sebuah objek. Sebuah trofi. Sebuah penanda dari level kemiskinan yang telah berhasil Kevin tinggalkan jauh di belakang. Gelas di tangannya bergetar. Senyum di wajahnya membeku menjadi topeng porselen yang rapuh. Siap retak kapan saja. Tawa itu terus menggema di telinga Alia, melucuti setiap lapis harga dirinya. Dia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Istri-istri para pejabat yang menatapnya dengan campuran kasihan dan superioritas. Para kolega wanita Kevin yang lebih muda, menatapnya seolah dia adalah model usang dari musim yang lalu. Setiap tawa terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Dia ingin lari, berteriak, atau melemparkan gelas di tangannya ke wajah Kevin yang masih tersenyum puas di atas panggung. Tapi tubuhnya kaku. Dia hanya bisa duduk di sana, menjadi pusat perhatian dari lelucon paling kejam dalam hidupnya. Brengsek, desis sebuah suara di sebelahnya. Itu Zara. Wajah sahabatnya memerah karena amarah. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Kevin dengan kebencian murni. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zara berdiri. Ayo pergi dari sirkus ini, kata Zara tegas. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Tangannya menggenggam lengan Alia, menariknya berdiri. Gerakan tiba-tiba itu membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Alia merasa seperti berjalan dalam mimpi buruk. Kakinya terasa berat. Setiap langkah membutuhkan usaha luar biasa. Dia membiarkan Zara menariknya melewati kerumunan orang yang masih terkekeh. Saat mereka melewati sebuah meja, Alia menangkap percakapan dua orang wanita. Kasihan juga ya,
Tapi suaminya lucu banget sih. Namanya juga trophy wife. Fungsinya kan memang untuk dipajang. Dada Alia terasa sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Dia menundukkan kepala. Tidak ingin melihat tatapan siapapun. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, Kevin mencegat mereka. Dia baru saja turun dari panggung. Wajahnya berseri-seri karena adrenalin dan sampanye. "Hei, kalian mau kemana? Acaranya belum selesai." Tanyanya dengan nada riang. Sama sekali tidak menyadari kehancuran di wajah istrinya. Zara berhenti, menempatkan dirinya di antara Kevin dan Alia. Alia tidak enak badan. "Kami mau pulang." Jawabnya dingin. "Loh, kenapa? Tadi baik-baik saja," kata Kevin, mencoba melihat melewati bahu Zara. "Al, kamu kenapa?" Alia tidak sanggup menatapnya. Dia hanya menggeleng pelan. Dia pusing. Mungkin karena mendengar lelucon bodohmu tadi. Sembur Zara, tak bisa lagi menahan diri. "Nikmati malammu, Direktur." Penekanan sinis pada kata "Direktur" membuat senyum di wajah Kevin sedikit memudar. Dia mengerutkan kening, tampak bingung dan sedikit kesal. "Ayolah, Zar, cuma bercanda. Jangan berlebihan." Tapi Zara tidak menggubrisnya. Dia menarik Alia pergi, keluar dari ruangan yang penuh tawa itu, menuju lift yang akan membawa mereka turun. Di dalam kotak logam yang bergerak turun itu, keheningan akhirnya memberi Alia ruang untuk bernapas. Tapi udara yang ia hirup terasa pahit. Sama pahitnya dengan kenyataan yang baru saja menelannya bulat-bulat. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Zara bersikeras untuk ikut di dalam mobil yang sama, duduk di kursi depan di sebelah sopir, sementara Alia dan Kevin duduk di belakang. Kehadiran Zara menciptakan benteng tak terlihat di antara pasangan suami istri itu. Kevin, yang amarahnya sedikit tersulut oleh sikap Zara, berusaha bersikap normal. Dia menyalakan radio, mencari saluran musik pop yang ceria. Suara penyanyi yang riang terdengar sangat kontras dengan suasana beku di dalam mobil. "Pestanya keren, kan?" Kevin mencoba memulai percakapan. Matanya menatap pantulan wajah Alia di kaca jendela yang gelap. Alia tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke lampu-lampu jalanan yang melesat kabur, menciptakan jejak cahaya yang panjang. Setiap lampu itu terasa seperti kenangan masa lalu mereka yang kini memudar dengan cepat. Keheningan Alia membuat Kevin semakin jengkel. Ini malam kemenangannya, dan istrinya justru merusaknya dengan drama yang tidak perlu. "Ayolah, Al, kamu mau diam terus begini?" tanyanya. Nadanya mulai tidak sabar. "Itu cuma lelucon." Semua orang tertawa. "Kenapa kamu harus sesensitif ini?" Alia akhirnya menoleh. Di bawah temaram lampu kota yang masuk ke mobil, matanya terlihat gelap dan kosong. Lelucon itu lucu kalau semua orang tertawa bersama. Kevin, bukan menertawakan salah satu dari mereka. "Oh, ayolah. Siapa yang menertawakanmu?" Mereka menertawakan ceritanya. "Cerita kita. Bagaimana kita berjuang dari bawah." "Seharusnya kamu bangga," balas Kevin, mencoba memutarbalikkan fakta. Disinilah Alia sadar. Kevin tidak hanya tidak mengerti, dia bahkan tidak mau mencoba untuk mengerti. Baginya, Alia bukanlah subjek dalam cerita itu, melainkan objek. Sebuah piala. Sebuah bukti. "Aku bukan pialamu, Kevin," bisik Alia. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tentu saja bukan. Itu kan cuma kiasan." Sergahnya, kini benar-benar frustrasi. "Aku tidak mengerti kenapa kamu mempermasalahkan hal sekecil ini di malam terpenting dalam karierku." Alia tidak menjawab lagi. Percuma. Dinding di antara mereka terlalu tinggi dan tebal. Dinding yang dibangun Kevin bata demi bata dengan setiap kesuksesan yang ia raih. Dengan setiap pengorbanan Alia yang ia lupakan. Alia memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa lalu. Saat ia harus menjual kalung warisan neneknya untuk membayar uang sewa apartemen mereka karena Kevin baru saja di PHK. Saat Kevin jatuh sakit karena kelelahan, dan Alia merawatnya selama 2 minggu penuh, mengabaikan pekerjaannya sendiri.
Saat ia menolak tawaran beasiswa S2 yang ia impikan karena mereka memutuskan bahwa giliran Kevin untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, karena ia percaya pada mimpi mereka. Malam ini, ia sadar, ia telah berinvestasi pada mimpi yang salah, atau lebih tepatnya, pada orang yang salah. Pria di sebelahnya, yang kini sibuk mengotak-atik ponselnya dengan gusar, bukanlah lagi Kevin yang dulu berbagi semangkuk mie instan dengannya. Pria ini adalah orang asing. Orang asing yang kebetulan tidur di ranjang yang sama dengannya dan memanggilnya istri. Saat mobil akhirnya tiba di lobi apartemen mereka yang mewah, Zara menoleh ke belakang. "Aku antar sampai atas," katanya pada Alia. "Tidak perlu, Zar. Aku tidak apa-apa," jawab Alia. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. "Terima kasih sudah menemaniku." Zara menatapnya, mencari keraguan di mata sahabatnya. Tapi yang ia temukan adalah sesuatu yang lain. Bukan lagi keputusasaan, melainkan seberkas cahaya dingin yang tajam. Sebuah keputusan. Zara mengangguk mengerti. "Telepon aku kalau butuh apapun. Kapanpun." Alia mengangguk. Dia keluar dari mobil tanpa menunggu Kevin. Melangkah masuk ke dalam lobi yang dingin dan megah dengan punggung tegak. Penthouse mereka terasa hampa dan dingin. Desain interior minimalis yang dulu Alia banggakan kini terasa steril dan tidak berjiwa. Gema langkah kakinya di lantai marmer adalah satu-satunya suara yang terdengar. Kevin masuk beberapa saat kemudian, membanting kunci mobilnya ke meja konsol dengan keras. "Aku mau tidur. Besok hari pertamaku. Aku tidak mau merusaknya hanya karena kamu terlalu baper," katanya ketus. Lalu langsung masuk ke kamar tidur utama dan menutup pintunya. Alia tidak mengikutinya. Malam ini, ia tidak akan tidur di ranjang yang sama dengan pria itu. Dia berjalan ke ruang kerja kecilnya, sebuah ruangan yang jarang ia gunakan. Di sana, di tengah keheningan malam yang pekat, rasa sakit di hatinya mulai berubah bentuk. Kepedihan yang membakar itu perlahan mendingin, mengeras menjadi baja yang dingin dan kokoh. Sudah cukup. Dia menyalakan laptopnya. Cahaya dari layar menerangi wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Jarinya bergerak lincah di atas keyboard, membuka aplikasi email. Dia mengetik sebuah alamat email yang sudah lama tidak ia hubungi. Sebuah kontak yang ia simpan untuk keadaan darurat yang ia harap tidak akan pernah datang. Penerima, tirtayasa.partners@email.com. Subjek, aktifkan rencana K. Isi pesannya singkat, padat, dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. "Pak Tirta, sudah waktunya. Lakukan sesuai instruksi yang telah kita diskusikan setahun yang lalu. Atur penjemputan untuk saya besok pagi pukul 7.30 tepat. Pastikan kendaraan sesuai spesifikasi. Saya juga minta Anda untuk menghubungi Emer Rehan secara pribadi malam ini dan sampaikan bahwa akan ada perubahan agenda untuk rapat Dewan Direksi besok pagi. Terima kasih. Hormat saya, Alia S. Wardhana." Dia menekan tombol "Kirim" tanpa ragu. Suara klik dari tetikus terasa seperti suara palu hakim yang mengetuk keputusan final. Selesai. Setelah itu, Alia membuka lemari di ruang kerjanya. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik tumpukan buku-buku lama, ada sebuah koper kulit berwarna hitam. Itu bukan koper berisi pakaian. Dia membukanya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa map dokumen dengan label rahasia, sebuah tablet edisi terbatas, pulpen bermerek dengan ukiran inisial ASW, dan beberapa set kartu nama dengan jabatan yang tidak pernah Kevin ketahui. Alia mengeluarkan sebuah map bertuliskan, PT Cipta Gemilang Nusantara, laporan kepemilikan saham. Dia membukanya, dan matanya menelusuri deretan angka dan persentase. Namanya tertera di baris paling atas, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 65%, diwariskan secara diam-diam melalui wali amanat dari almarhum kakeknya. Dia menutup map itu dengan pelan. Selama ini ia memilih untuk diam, memberikan Kevin kesempatan untuk bersinar dengan usahanya sendiri, berharap pria itu akan menjadi partner yang sepadan. Dia ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai Alia sang pewaris. Tapi malam ini,
Kevin telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tidak melihat Alia. Dia hanya melihat sebuah piala. Baiklah, pikir Alia. Besok pagi, piala ini akan menunjukkan siapa pemilik panggung yang sesungguhnya. Dia melirik ke arah sofa di ruang tamu, di mana Kevin, yang rupanya tidak jadi tidur di kamar, telah terlelap dengan setelan jasnya yang masih melekat. Napasnya berat berbau alkohol. Dulu, pemandangan itu mungkin akan membuatnya merasa iba. Tapi sekarang, yang Alia rasakan hanyalah kehampaan. Dia menatap pria yang telah menghancurkan hatinya itu untuk terakhir kalinya dengan mata seorang istri. Dengan langkah mantap, Alia menutup pintu ruang kerjanya. Suara klik dari kunci yang terpasang terdengar begitu jelas di keheningan apartemen, menandai akhir dari satu babak, dan awal dari babak baru yang tak akan pernah bisa Kevin duga. Kevin terbangun dengan kepala berdenyut-denyut. Cahaya matahari pagi yang tajam menembus celah tirai, menyilaukan matanya. Dia mengerang, menyadari dirinya tertidur di sofa ruang tamu dengan setelan jas yang kini kusut. Mulutnya terasa kering seperti gurun, dan sisa-sisa sampahnya semalam meninggalkan rasa asam yang tidak menyenangkan. Dia duduk perlahan, memegangi kepalanya. Ingatan tentang pesta semalam kembali dalam kilasan-kilasan kabur. Tepuk tangan, wajah-wajah yang tersenyum, pidatonya yang gemilang. Lalu, ingatan yang kurang menyenangkan muncul. Sikap dingin Alia, tatapan tajam Zara, dan perjalanan pulang yang canggung. Kevin mendengus. Dema, Alia terlalu sensitif, pikirnya. Dia tidak akan membiarkan suasana hati istrinya yang buruk merusak hari terpenting dalam hidupnya. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai direktur. Hari di mana ia akan mendapatkan kantor baru di lantai eksekutif, memimpin timnya sendiri, dan yang terpenting, bertemu langsung dengan atasan barunya, Mr. Rehan. Dari apa yang ia dengar, Rehan adalah seorang CEO legendaris yang baru saja ditunjuk untuk memimpin perusahaan pasca restrukturisasi. Mengesankan pria itu adalah prioritas utama Kevin. Dengan tekad baru, dia bangkit dan berjalan menuju kamar. Alia tidak ada di sana. Tempat tidur di sisinya rapi, seolah tak tersentuh. Mungkin dia tidur di kamar tamu, atau masih marah di ruang kerjanya. Kevin mengangkat bahu. Nanti saja ia urus. Sekarang, ia harus fokus. Setengah jam kemudian, Kevin sudah berubah total. Dia telah mandi, bercukur rapi, dan mengenakan setelan Armani terbaiknya. Setelan kekuasaan yang ia beli khusus untuk momen ini. Rambutnya ditata sempurna, dan dia menyemprotkan parfum mahal yang ia yakini akan memberikan kesan pertama yang tak terlupakan. Saat dia melihat pantulan dirinya di cermin, dia melihat seorang pemenang, pria yang telah berhasil. Dia mengambil tas kerjanya dan turun ke lobi apartemen untuk menunggu mobil jemputan kantor. Menurut email dari HR, sebuah mobil akan menjemputnya pukul 7.30. Dia melirik jam tangan mewahnya, pukul 7.28. Sempurna. Tepat saat jarum jam menunjuk pukul 7.30, sebuah mobil berbelok ke lobi. Namun, itu bukanlah Toyota Camry atau Honda Accord standar yang biasa digunakan manajer senior. Yang datang adalah sebuah sedan hitam legam yang panjang dan elegan. Catnya berkilau seperti obsidian, dan logo bintang 3 sudut di kap mesinnya digantikan oleh emblem MM yang jauh lebih eksklusif. Sebuah Mercedes Maybach S-Class. Kevin tertegun sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini mobil barunya? Pikirannya melambung. Tentu saja. Seorang direktur di perusahaan sekaliber ini pantas mendapatkan fasilitas terbaik. Egonya membengkak 10 kali lipat. Ini adalah bukti nyata dari status barunya. Seorang sopir berseragam putih turun dengan sigap, membukakan pintu belakang untuknya dengan hormat. Kevin menegakkan dasinya, memasang senyum terbaiknya, dan melangkah maju untuk menyambut takdirnya yang gemilang. Saat Kevin mendekati pintu mobil yang terbuka, matanya menangkap sosok di dalam kabin yang mewah. Di sana, duduk dengan tenang, adalah Mr. Rehan. Pria itu tampak persis seperti foto profil profesionalnya, berusia awal 40-an, dengan setelan yang dijahit sempurna,
Rambut perak di pelipisnya menambah kesan wibawa, dan senyum karismatik yang bisa meluluhkan dewan direksi paling alot sekalipun. Dia memancarkan aura kekuasaan yang tenang. Kevin merasa sedikit gugup, bercampur dengan kekaguman yang meluap-luap. Dijemput langsung oleh CEO di hari pertama, ini lebih dari yang pernah ia bayangkan. "Selamat pagi, Pak Rehan. Sebuah kehormatan bagi saya," sapa Kevin, sedikit membungkukkan badannya. "Selamat pagi, Kevin. Tepat waktu, saya suka itu," jawab Rehan, suaranya dalam dan ramah. "Silakan masuk. Kita harus segera berangkat." Dengan hati-hati, Kevin mulai masuk ke dalam mobil. Interiornya beraroma kulit mahal dan kayu berkualitas tinggi. Ruangnya begitu luas, lebih mirip kabin jet pribadi daripada mobil. Dia sedang menikmati momen itu ketika sebuah gerakan di sisi lain kabin menarik perhatiannya. Kaca jendela di seberang tempat duduknya meluncur turun tanpa suara. Dan di sana, di kursi di seberangnya, duduklah Alia. Jantung Kevin seolah berhenti berdetak. Ini adalah Alia, tetapi sekaligus bukan Alia yang ia kenal. Bukan Alia dengan gaun satin zamrud yang tampak canggung di pesta. Bukan Alia yang menangis dalam diam di mobil semalam. Alia yang ini mengenakan pantsuit berwarna biru dongker yang dipotong dengan presisi sempurna, menonjolkan siluetnya yang ramping namun tegas. Rambutnya yang biasanya tergerai sederhana kini ditata dalam sanggul modern yang elegan. Riasannya tipis, namun berhasil menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan sorot matanya yang tajam. Di pangkuannya ada sebuah tablet, dan di telinganya terpasang earpiece nirkabel yang mungil. Dia tidak menatap Kevin. Matanya terfokus pada layar di depannya, seolah sedang membaca laporan penting. Dia tidak terlihat marah, sedih, atau terluka. Dia terlihat tenang, berkuasa, dan benar-benar asing. Dunia Kevin seakan miring. Otaknya berputar, mencoba memproses pemandangan yang mustahil ini. Kontras antara Alia yang ia hina sebagai piala semalam dengan wanita berwibawa yang duduk di dalam Maybach ini begitu ekstrim hingga terasa seperti halusinasi. Dia membeku dalam posisi canggung, setengah badan di dalam mobil, setengah lagi di luar. "Alia." Nama itu keluar dari mulut Kevin seperti bisikan serak. "Apa? Apa yang kamu lakukan di sini?" Pertanyaannya menggantung di udara yang dingin. Alia mengangkat kepalanya perlahan dari tablet. Matanya akhirnya bertemu dengan mata Kevin. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya tatapan datar dan profesional, seolah menatap seorang bawahan yang tidak ia kenal dengan baik. Sebelum Alia sempat menjawab, Emir Rehan tertawa kecil, seolah baru saja mendengar sebuah lelucon yang lucu. "Oh, Kevin, rupanya Anda belum diperkenalkan secara resmi," kata Rehan dengan nada santai yang mengerikan. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke arah Alia. "Kevin, perkenalkan, ini Ibu Alia S. Wardana." Kevin mengerutkan kening. Ibu Alia? Wardana? Dia tahu itu adalah nama keluarga Alia sebelum menikah. Tapi cara Rehan mengucapkannya begitu formal. Rehan melanjutkan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah paku yang menancap di peti mati ego Kevin. Beliau adalah principal shareholder dari Wardana Group, induk perusahaan yang baru saja mengakuisisi PT Cipta Gemilang Nusantara. Saya menjemput beliau pagi ini karena kita akan langsung menuju rapat dewan direksi. Waktu seolah berhenti. Suara klakson mobil di kejauhan terdengar meredam. Otak Kevin mencoba mencerna informasi itu. Wardana Group, induk perusahaan, principal shareholder, Alia, istrinya yang sederhana, yang menyerah pada karirnya, yang ia anggap tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis, adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja? Tidak mungkin. Ini pasti semacam lelucon rumit. Balas dendam Alia atas perkataannya semalam. "Maaf, Pak," kata Kevin sambil tertawa canggung. "Ini pasti semacam salah paham." Alia akhirnya angkat bicara. Suaranya dingin dan jernih, tanpa sedikit pun emosi. "Tidak ada salah paham, Kevin. Sekarang, bisakah kamu masuk ke mobil? Kita sudah terlambat." Perintah itu bukan permintaan,
menyentak Kevin kembali ke dunia nyata. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan linglung, dia masuk sepenuhnya ke dalam mobil dan duduk di kursi yang menghadap Alia dan Rayhan. Pintu ditutup tanpa suara, mengisolasinya di dalam sangkar mewah ini. Perjalanan menuju kantor adalah 10 menit paling menyiksa dalam hidup Kevin. Keheningan yang ia ciptakan semalam kini membalasnya dengan bunga yang berkali-kali lipat. Alia dan Rayhan langsung melanjutkan percakapan mereka seolah-olah dia tidak ada di sana. Proyeksi pendapatan untuk kuartal ketiga terlihat stagnan. Ray, kata Alia sambil menunjuk grafik di tabletnya. Aku ingin evaluasi ulang strategi pemasaran digital kita. Aku lihat ada alokasi dana yang tidak efisien di sana. Sudah saya duga ibu akan menyadarinya, jawab Rayhan. Tim akan mempresentasikan proposal baru dalam rapat nanti. Kita juga perlu membahas rencana ekspansi ke pasar sekunder di Kalimantan. Bagus. Pastikan analisis risikonya komprehensif. Aku tidak mau mengulang kesalahan yang dilakukan manajemen sebelumnya. Mereka berbicara dalam bahasa bisnis tingkat tinggi, membahas akuisisi, valuasi aset, dan restrukturisasi korporat. Kevin, sang direktur pemasaran yang baru, merasa seperti anak magang yang tidak sengaja masuk rapat para dewa. Dia hanya bisa duduk diam, berkeringat di bawah setelan mahalnya, mencuri pandang ke arah wanita yang tidur di sebelahnya selama 8 tahun. Wanita yang ternyata memegang nasibnya di telapak tangannya. Wanita yang ia sebut sebagai piala. Rasa mual yang hebat mulai naik di tenggorokannya. Maybach itu tidak berhenti di lobi utama yang ramai, tempat para karyawan biasa masuk. Mobil itu meluncur mulus ke jalur VVIP di basement, berhenti di depan lift pribadi yang langsung menuju lantai eksekutif. Saat pintu mobil dibuka oleh sopir, Kevin melihat pemandangan yang semakin membuatnya merasa seperti berada di dimensi lain. Pak Baskoro, sang CEO, Pak Gunawan, sang Vice President, dan beberapa direktur senior lainnya, orang-orang yang semalam menepuk punggungnya dan tertawa bersamanya, kini berdiri berbaris dengan sikap hormat. Wajah mereka tegang dan penuh antisipasi. Saat Rayhan keluar, mereka semua mengangguk. Tapi saat Alia yang melangkah keluar dari mobil, mereka semua serempak sedikit menundukkan kepala. Selamat pagi, Bu Alia. Sapa Pak Baskoro. Suaranya terdengar jauh lebih rendah dan patuh daripada semalam. Pagi, Pak Baskoro, jawab Alia singkat, sambil terus berjalan menuju lift. Mereka semua mengikuti di belakang Alia dan Rayhan seperti pengawal. Kevin tertinggal beberapa langkah, berjalan canggung di belakang rombongan. Tak seorang pun dari para petinggi itu yang meliriknya, apalagi menyapanya. Seolah-olah dalam semalam, dia menjadi tidak terlihat. Dia melihat ketakutan dan rasa segan di mata mereka saat menatap Alia. Orang-orang yang sama yang semalam menatap Alia dengan tatapan merendahkan. Lift pribadi membawa mereka langsung ke lantai 60, lantai tertinggi yang berisi ruang dewan direksi. Sebuah ruangan yang Kevin impikan untuk bisa masuk suatu hari nanti sebagai anggota dewan. Hari ini mimpinya terwujud, tapi dengan cara yang paling ironis. Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja kayu mahoni raksasa yang dikelilingi 20 kursi kulit. Jendela dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang spektakuler. Alia, tanpa ragu sedikit pun, berjalan dan mengambil kursi utama di ujung meja. Kursi kekuasaan. Mr. Rayhan duduk di sebelah kanannya, sementara Pak Baskoro di sebelah kirinya. Para direktur lain mengisi kursi yang tersisa. Kevin masih berdiri canggung di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa, sampai Alia, tanpa menoleh, berkata, "Kevin, duduk di sana." Dia menunjuk ke sebuah kursi kosong di ujung meja yang paling jauh, kursi yang biasanya disediakan untuk notulen atau staf junior. Dengan wajah memerah karena malu, Kevin berjalan ke kursinya dan duduk. Dia merasa semua mata di ruangan itu menilainya, mengasihani, dan mungkin mengejeknya dalam hati. Rapat dimulai, dan Alialah yang memulainya. "Selamat pagi semuanya," katanya. Suaranya yang tenang memenuhi ruangan dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Seperti yang Anda semua tahu, Wardana Group telah menyelesaikan akuisisi penuh atas perusahaan ini.
Agenda kita hari ini adalah membahas realignmentasi strategis untuk 100 hari ke depan. Raihan, silakan mulai dengan laporan performa kuartal terakhir. Alia yang memimpin rapat itu adalah sosok yang benar-benar baru bagi Kevin. Dia tajam, lugas, dan pengetahuannya tentang seluk-beluk bisnis perusahaan sangat mendalam. Dia memotong presentasi Pak Baskoro untuk menanyakan data yang spesifik. Dia menantang asumsi yang dibuat oleh direktur keuangan. Dia bukan sekadar pemilik yang pasif. Dia adalah seorang pemimpin yang aktif, cerdas, dan sangat menuntut. Jelas sekali bahwa Emer Raihan bukanlah bosnya Alia. Raihan adalah tangan kanannya yang paling terpercaya. Orang yang ia tempatkan untuk menjalankan visinya. 1 jam berlalu seperti dalam kabut bagi Kevin. Dia mencoba fokus, tapi pikirannya terus berputar pada kenyataan yang baru terungkap. PT Cipta Gemilang Nusantara, perusahaan yang ia banggakan, ternyata hanyalah salah satu aset kecil dalam portofolio raksasa Wardana Group, sebuah konglomerat yang didirikan oleh kakek Alia, seorang taipan legendaris yang selalu Alia sebut sebagai Eyang Kakung yang sederhana. Kesederhanaan itu ternyata adalah sebuah kebohongan yang sangat besar. Kemudian, Alia sampai pada agenda terakhir. Mengenai posisi direktur pemasaran yang baru, katanya, matanya menyapu seluruh dewan, dengan sengaja melewati Kevin. Saya pribadi menyetujui promosi tersebut beberapa minggu lalu berdasarkan rekomendasi performa dari manajemen sebelumnya. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya dalam peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Saya harap, performa di masa depan dapat membenarkan kepercayaan yang telah diberikan. Kata-kata itu terdengar standar di telinga orang lain. Tapi bagi Kevin, itu adalah sebuah ancaman terselubung yang sangat jelas. Aku yang memberimu posisi ini. Aku yang mengizinkanmu naik. Dan aku bisa menariknya kembali kapan saja. Buktikan kau pantas. Atau enyahlah. Pesan itu terasa menusuk jantungnya. Promosinya bukanlah hasil kerja kerasnya semata, melainkan sebuah hadiah, atau mungkin sebuah tes, dari wanita yang ia remehkan. Rapat akhirnya selesai. Para direktur buru-buru membereskan barang-barang mereka dan keluar dari ruangan. Sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan Kevin. Mereka sekarang melihatnya bukan sebagai bintang yang sedang naik daun, tetapi sebagai duri dalam daging bagi pemilik baru. Seorang pria bodoh yang menghina ratu di istananya sendiri. Saat ruangan mulai kosong, pintu terbuka dan Zara masuk dengan santai. Dia mengenakan blus sutra yang modis dan membawa 2 cangkir kopi. Dia sama sekali tidak terlihat terintimidasi oleh suasana formal di sana. Gimana rapat pertamanya, Bu Direksi? Tanya Zara dengan senyum penuh kemenangan, sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar oleh Kevin yang masih terpaku di kursinya. Zara menyerahkan 1 cangkir pada Alia. Aku dengar kamu tadi ganas sekali. Aku suka. Alia menerima kopi itu dan tersenyum tipis. Senyum tulus pertama yang Kevin lihat hari itu. Hanya membereskan beberapa hal, Zar. Kevin akhirnya bangkit. Kakinya terasa seperti jeli. Dia berjalan melewati Alia dan Zara tanpa berani mengangkat kepala. Saat itulah kenyataan menghantamnya dengan kekuatan penuh sebuah truk. Wanita yang ia sebut, piala saat aku miskin. Wanita yang pengorbanannya ia anggap sebagai hal yang lumrah. Wanita yang ia permalukan di depan semua orang penting dalam hidupnya. Ternyata adalah orang yang paling penting dari semuanya. Dia bukan piala. Dia adalah pemilik panggung. Pemilik gedung, pemilik segalanya, termasuk karirnya, termasuk masa depannya. Kevin sampai di depan pintu, berhenti sejenak, dan menyadari dengan ngeri bahwa tawa orang-orang semalam bukanlah puncak dari penghinaannya. Itu hanyalah awal dari kejatuhannya yang akan jauh lebih dalam dan menyakitkan. Kejutan yang menantinya ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari berikutnya terasa seperti realitas alternatif yang aneh. Kevin, dengan sisa-sisa keberanian yang berhasil ia kumpulkan, tetap berangkat kerja. Dia harus menunjukkan wajah, bertindak seolah semuanya normal. Mungkin, jika dia bersikap profesional, badai ini akan berlalu. Betapa naifnya pemikiran itu.
Perubahan terasa begitu dia melangkah keluar dari lift di lantai eksekutif. Udara di sekelilingnya terasa berbeda. Lebih tipis. Lebih dingin. Para staf yang biasanya menyapanya dengan ceria kini menunduk. Pura-pura sibuk dengan kertas di tangan mereka saat dia lewat. Sekretaris barunya, seorang wanita muda bernama Rina, menyambutnya dengan senyum yang terlalu sopan, terlalu kaku. "Selamat pagi, Pak Kevin. Jadwal Bapak hari ini sudah ada di tablet." Tidak ada basa-basi, tidak ada keramahan. Hanya efisiensi yang dingin. Kantor barunya, yang seharusnya menjadi simbol pencapaian tertingginya, kini terasa seperti penjara. Sebuah corner office mewah dengan dua sisi dinding terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit. Dulu, dalam bayangannya, ini adalah tahta dari mana dia akan memandang kerajaannya. Sekarang, dia merasa seperti spesimen di dalam akuarium. Setiap gerakannya diamati oleh puluhan pasang mata yang ingin tahu dan mungkin mencemooh. Dia mencoba untuk bekerja, membuka email, membaca laporan. Tapi kata-kata di layar seolah menari-nari tanpa makna. Pikirannya terus kembali ke wajah Alia di ruang rapat kemarin. Wajah yang dingin dan berkuasa. Apakah Alia juga sedang mengawasinya sekarang melalui kamera CCTV? Pikiran itu membuatnya merinding. Pukul 10. Dia memimpin rapat pertamanya dengan tim pemasaran. Dia masuk ke ruang rapat, mencoba memancarkan aura otoritas yang sama seperti biasanya. Tapi timnya, yang dulu menatapnya dengan kekaguman, kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara rasa ingin tahu, kasihan, dan ketakutan. Mereka takut padanya, bukan karena jabatannya, tapi karena koneksinya dengan kekuatan tertinggi yang baru saja terungkap, dan betapa fatalnya kesalahan yang telah ia perbuat terhadap kekuatan itu. Rapat berjalan dengan canggung. Ide-idenya yang biasanya disambut dengan antusias kini hanya mendapat anggukan sopan. Tidak ada yang berani menantang, tetapi juga tidak ada yang benar-benar mendukung. Mereka semua hanya ingin rapat cepat selesai dan menjauh darinya secepat mungkin. Dia merasa seperti seorang jenderal yang tentaranya telah kehilangan semua kepercayaan padanya. Puncak dari hari yang mengerikan itu datang pada sore hari dalam bentuk sebuah email. Email itu bukan dari Alia secara langsung, melainkan dari asisten eksekutifnya. Tapi nama Alia tertera jelas di baris paling atas. Subjek, permintaan data komprehensif, proyek Nusa Sentosa. Kepada Kevin Aditama, Direktur Pemasaran. Tembusan, Cece Rehan Wijoyo, CEO. Laras Pratiwi, Kepala Divisi Audit Internal. Isi email itu singkat, formal, dan menusuk langsung ke jantung. Alia, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemegang saham utama, meminta semua dokumentasi yang berkaitan dengan proyek Nusa Sentosa, proyek andalan yang melambungkan nama Kevin dan memberinya promosi. Permintaan itu mencakup segalanya. Setiap proposal, faktur, laporan pengeluaran, risalah rapat, bahkan sampai ke korespondensi email internal dan eksternal. Batas waktu penyerahan, akhir pekan ini. Kevin menatap nama Laras Pratiwi di baris CC. Kepala Audit Internal. Wanita yang dijuluki Sang Anjing Pelacak karena ketelitiannya yang tanpa ampun. Ini bukan lagi sekadar permintaan data. Ini adalah deklarasi perang yang sunyi. Alia tidak perlu berteriak atau marah. Dia hanya perlu mengerahkan sistem yang kini berada di bawah kendalinya. Dan sistem itu kini sedang diarahkan lurus ke arah Kevin. Dinding kaca di sekelilingnya terasa semakin menipis, nyaris pecah. Rumah, atau lebih tepatnya, penthouse, tidak lagi terasa seperti tempat berlindung. Itu adalah pusat dari wilayah kekuasaan Alia. Malam itu, Kevin memutuskan dia tidak bisa lagi menunggu. Dia harus bicara dengan Alia. Dia harus memperbaiki ini. Dia berhenti di sebuah toko bunga mewah dalam perjalanan pulang dan membeli buket mawar putih terbesar yang ada, bunga kesukaan Alia. Dia bahkan menyusun pidato permohonan maaf di kepalanya. Dia akan mengakui kesalahannya, menyalahkan alkohol dan tekanan, memohon kesempatan kedua, dan mengingatkannya pada cinta mereka yang dulu. Dia berpegang pada harapan bahwa di balik sosok dingin Ibu Alia S. Wardana, masih ada Alia, istrinya,
yang 8 tahun lalu berjanji untuk menemaninya dalam suka dan duka. Dia tiba di apartemen dan menemukan tempat itu kosong dan sunyi. Dia menunggu dengan gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas. Buket bunga terasa berat dan canggung di tangannya. Pintu akhirnya terbuka sekitar pukul 9 malam. Tapi bukan hanya Alia yang masuk. Zara ada di sampingnya. Mereka berdua tampak lelah namun bersemangat, seolah baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis yang sukses. Tawa kecil mereka terhenti saat melihat Kevin berdiri di sana seperti terdakwa yang menunggu vonis. "Kevin," sapa Alia, nadanya datar. Tidak ada keterkejutan, hanya kewaspadaan. Zara menyilangkan tangan di depan dada, matanya menatap Kevin dengan tajam, bertindak sebagai tameng tak terlihat bagi sahabatnya. "Al, kita perlu bicara," kata Kevin. Suaranya lebih serak dari yang ia inginkan. Dia melangkah maju, menyodorkan buket bunga itu. "Ini untukmu. Aku minta maaf." "Sungguh?" Alia menatap bunga itu, lalu menatap wajah Kevin. Matanya menyipit, mencoba membaca niat di balik tatapan memelas suaminya. "Aku minta maaf atas apa yang kukatakan di pesta," lanjut Kevin cepat, merasakan kesempatan ini bisa hilang kapan saja. "Aku bodoh. Aku mabuk dan sombong." Kata-kata itu keluar begitu saja. "Aku tidak pernah bermaksud begitu. Kamu tahu aku, Al. Aku mencintaimu. Semua yang kulakukan adalah untuk kita." Alia terdiam sejenak, membiarkan kata-kata Kevin menggantung dan mati di udara. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Sebuah gerakan kecil yang terasa seperti gempa bumi bagi Kevin. "Tidak, Kevin," katanya. Suaranya tetap tenang, namun mengandung ketegasan yang menusuk. "Alkohol tidak menciptakan kepribadian baru. Ia hanya membuka topeng dari sifat aslimu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar apa yang benar-benar ada di dalam hatimu. Di matamu, aku adalah sebuah pencapaian dari masa lalumu, bukan pasangan untuk masa depanmu." "Itu tidak benar," bantah Kevin, putus asa. "Benarkah?" Alia melangkah maju, tatapannya tak goyah. "Kalau begitu, katakan padaku. Kamu minta maaf sekarang karena kamu benar-benar menyesal telah menyakiti perasaanku? Atau kamu minta maaf karena kamu baru sadar bahwa piala yang kamu ejek itu ternyata memegang tali kendali kariermu?" Pertanyaan itu menghantam Kevin seperti pukulan telak. Dia tidak bisa menjawab, karena di dalam hatinya, dia tahu jawaban yang jujur akan menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ketakutan adalah motivator utamanya. Ketakutan kehilangan segalanya. Alia melihat kebenaran itu di matanya yang mengelak. Dia menghela napas. Sebuah helaan napas yang bukan berisi kesedihan, melainkan kelelahan dan finalitas. "Simpan saja bungamu, Kevin," katanya pelan. "Aku tidak bisa menerimanya." Dia berjalan melewatinya. "Mulai malam ini, aku akan menggunakan kamar dan ruang kerja di sayap tamu. Kurasa kita berdua butuh ruang." Zara memberikan tatapan terakhir yang penuh kemenangan pada Kevin sebelum mengikuti Alia, meninggalkan Kevin sendirian di tengah ruang tamu yang megah, memegang buket bunga yang kini terasa seperti simbol kegagalannya yang paling memalukan. Permohonan maafnya tidak hanya ditolak, itu telah dibedah dan diekspos sebagai tindakan egois yang didasari oleh rasa takut. Tidak ada jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya adalah neraka sunyi bagi Kevin. Keberadaan Alia di apartemen yang sama namun terpisah oleh sayap bangunan terasa lebih menyiksa daripada jika Alia pergi sepenuhnya. Dia bisa mendengar sesekali suara Alia berbicara di telepon dalam bahasa Inggris dengan nada bisnis, atau tawa Alia dan Zara saat mereka makan malam bersama di teras. Dia benar-benar terisolasi di dalam rumahnya sendiri. Rasa frustrasi dan paranoia ini ia bawa ke kantor. Dia merasa setiap orang berkomplot melawannya. Setiap bisikan di lorong ia anggap sedang membicarakan dirinya. Setiap email yang ia terima ia baca berulang kali, mencari makna tersembunyi atau ancaman terselubung. Dinding kaca kantornya kini benar-benar terasa seperti sangkar transparan. Di bawah tekanan seperti itu, kinerjanya mulai retak. Dalam sebuah presentasi penting dengan klien dari Jepang,
Dia salah menyebutkan data proyeksi keuntungan. Kesalahan fatal yang langsung dikoreksi oleh salah satu anak buahnya di depan semua orang. Wajah klien tampak tidak terkesan. Kabar tentang insiden itu sampai ke telinga Rehan dalam waktu kurang dari 1 jam. Beberapa hari kemudian, dia membentak seorang desainer grafis junior yang membuat kesalahan kecil pada materi promosi. Amarahnya meledak tidak proporsional, membuat gadis muda itu hampir menangis. Insiden itu menyebar cepat di kalangan staf. Citranya sebagai atasan yang keren dan suportif hancur dalam sekejap, digantikan oleh citra seorang pria yang tidak stabil dan diambang kehancuran. Dia mencoba mencari sekutu. Dia mengajak Pak Gunawan, sang VP yang dulu sering memujinya, untuk makan siang. "Maaf, Kevin. Jadwal saya penuh minggu ini," jawab Pak Gunawan melalui pesan singkat, sebuah penolakan halus yang terasa seperti tamparan. Dia mencoba mendekati kolega direktur lainnya, tetapi mereka semua tiba-tiba sibuk. Tidak ada yang mau mengambil risiko terlihat bersekutu dengan orang yang jelas-jelas berada di pihak yang salah dari kekuasaan. Dia adalah paria, bangkai politik yang dijauhi oleh semua pemangsa lain. Setiap kesalahan yang ia buat, setiap hubungan profesional yang ia rusak, terasa seperti skop tanah yang ia gunakan untuk menggali lubangnya sendiri, semakin dalam dan semakin gelap. Dia tidak menyadari bahwa setiap gerakannya ini dilaporkan secara sistematis ke atas, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai data kinerja yang akan menentukan nasibnya. Pada hari Senin minggu berikutnya, tim audit internal tiba. Mereka tidak datang dengan pengumuman besar, melainkan muncul begitu saja di Departemen Pemasaran. Dipimpin oleh Laras Pratiwi, seorang wanita berusia akhir 30-an dengan kacamata berbingkai tegas dan ekspresi wajah yang tidak pernah berubah. Tim yang terdiri dari 4 orang itu bekerja dengan efisiensi yang senyap dan mematikan. "Selamat pagi, Pak Kevin," sapa Laras, suaranya datar. "Kami di sini untuk melakukan audit rutin sesuai permintaan dari Dewan Direksi. Kami mohon kerjasamanya." Itu bukan permintaan, melainkan perintah. Mereka mengambil alih salah satu ruang rapat kecil, dan dari sana, mereka mulai memanggil satu persatu anggota tim Kevin. Mereka meminta akses penuh ke server, laporan keuangan, dan semua catatan proyek. Ketakutan menyebar di antara staf pemasaran. Loyalitas mereka pada Kevin, yang sudah tipis, kini menguap seluruhnya. Demi menyelamatkan diri, mereka memberikan semua yang diminta oleh tim audit, bahkan beberapa informasi sukarela tentang praktik-praktik tidak biasa yang mereka tahu selama ini terjadi. Dan tim Laras mulai menemukan banyak hal. Tidak ada kejahatan besar seperti penggelapan miliaran rupiah. Apa yang mereka temukan justru lebih licik. Sebuah pola kecurangan kecil yang sistematis, dirancang untuk memoles citra dan mempercepat karir. Ada laporan pengeluaran untuk hiburan klien yang digelembungkan, dengan bukti pembayaran dari restoran-restoran mewah pada tanggal di mana klien yang bersangkutan bahkan tidak berada di kota. Ada pembayaran biaya jasa kepada sebuah perusahaan konsultan PR yang ternyata, setelah ditelusuri, adalah perusahaan cangkang yang didirikan oleh salah satu teman kuliah Kevin. Ada keputusan untuk menunda biaya iklan besar ke kuartal berikutnya agar laporan laba rugi departemennya terlihat cemerlang. Sebuah trik akuntansi yang membahayakan kesehatan finansial jangka panjang perusahaan. Setiap penemuan, sekecil apapun, didokumentasikan dengan cermat, lengkap dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Laporan harian dari audit ini dikirimkan langsung ke Rehan, yang kemudian meneruskannya dalam bentuk ringkasan eksekutif kepada Alia. Sementara dunia Kevin runtuh di bawah mikroskop para auditor, Alia justru sedang berkembang. Suatu sore, Kevin secara tidak sengaja melihat liputan berita di televisi lobi kantor. Di sana ada Alia, berdiri di podium, mengumumkan peluncuran Wardana Foundation, sebuah yayasan filantropi baru yang akan fokus pada beasiswa pendidikan untuk anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia. Dia tampak fasih, penuh gairah, dan sangat dihormati. Kontrasnya begitu menyakitkan. Saat dia sedang sibuk menghancurkan dirinya sendiri karena kesombongannya, Alia sedang sibuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia bukan lagi hanya seorang pemilik. Dia sedang bertransformasi menjadi seorang pemimpin sejati.
Dan masalah kecil bernama Kevin Aditama hanyalah satu dari sekian banyak berkas di mejanya yang harus segera diselesaikan. Panggilan itu datang pada hari Jumat sore. Asisten Rehan datang langsung ke kantor Kevin. Bapak diminta untuk ruang dewan direksi sekarang. Ini dia, momen yang ia takuti. Perjalanan menyusuri lorong menuju ruang dewan terasa seperti perjalanan seorang terpidana mati menuju tiang gantungan. Setiap langkah terasa berat. Dia membuka pintu. Ruangan itu luas dan sepi. Hanya ada 2 orang di dalamnya. Alia, duduk dengan tenang di kursi utama di ujung meja, dan Rehan, berdiri di sisinya seperti seorang penasihat setia. Tidak ada auditor, tidak ada direktur lain. Ini bukan pengadilan. Ini adalah eksekusi. Duduk, Kevin, kata Alia. Suaranya tidak mengandung emosi. Kevin duduk di kursi terdekat, yang masih terasa sangat jauh dari Alia. Meja mahoni yang panjang terbentang di antara mereka seperti jurang yang tak terseberangi. Tim audit telah menyelesaikan laporan awal mereka. Alia memulai tanpa basa-basi, dan temuannya sangat mengecewakan. Dia mendorong sebuah map Manila tebal berwarna coklat ke seberang meja. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan Kevin. Di dalam map itu, Alia menjelaskan, ada ringkasan bukti-bukti penyelewengan dana, manipulasi laporan keuangan, kolusi dengan vendor, dan berbagai pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan. Semuanya lebih dari cukup untuk menyerahkanmu ke pihak berwajib. Kamu tidak hanya akan kehilangan pekerjaanmu, kamu akan menghadapi tuntutan pidana, reputasimu hancur, dan kemungkinan besar, kamu tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi, dimanapun. Kevin menatap map itu dengan ngeri. Tidak berani menyentuhnya. Rasanya seperti menyentuh seekor ular berbisa. Kemudian, Alia mengambil sebuah map lain, yang ini berwarna putih dan lebih tipis. Dia mendorongnya menyusul map yang pertama. Dan di dalam map putih ini, lanjutnya, ada surat pengunduran diri, efektif segera. Di dalamnya juga termasuk perjanjian kerahasiaan yang mengikat. Jika kamu menandatangani ini, Wardana Group setuju untuk tidak melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. Anggap saja ini sebagai pesangonmu, kebebasanmu. Alia bersandar di kursinya. Tatapannya dingin dan tak tergoyahkan. Pilihannya sederhana. Kevin, kamu bisa memilih map coklat dan berjalan keluar melalui pintu pengadilan. Atau kamu bisa memilih map putih dan berjalan keluar melalui pintu depan gedung ini untuk terakhir kalinya. Tapi semua fasilitas, saham bonus, dan tunjangan lainnya tentu saja hangus. Dia terdiam, membiarkan ultimatum itu meresap. 2 map, 2 pintu. Pilihan ada di tanganmu. Seluruh kekuatan terkuras dari tubuh Kevin. Tidak ada lagi ruang untuk berdebat, memohon, atau menyangkal. Dia telah kalah telak. Wanita yang ia anggap sebagai piala, sebagai aksesori kesuksesannya, kini telah menjadi hakim sekaligus algojonya. Dengan tangan yang gemetar hebat, dia menatap 2 map di hadapannya. 2 jalan yang sangat berbeda, namun keduanya menuju ke akhir yang sama, akhir dari segalanya yang telah ia bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Waktu di dalam ruang dewan direksi seolah membeku. Keheningan yang ada begitu pekat hingga Kevin bisa mendengar deru darah di telinganya. Di hadapannya, 2 map itu tergeletak seperti simbol takdir yang bercabang. Map coklat yang tebal, penuh dengan dosa-dosanya yang terdokumentasi, menjanjikan kehancuran total di mata publik. Map putih yang tipis, menjanjikan penghapusan dosa itu dengan imbalan penyerahan diri tanpa syarat. Itu bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah ilusi dari sebuah pilihan. Tangan Kevin gemetar tak terkendali saat rulur di atas meja. Untuk sesaat, dia menatap Alia, mencari secercah keraguan, belas kasihan, atau sisa-sisa cinta di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan seorang hakim yang telah mengetuk palunya. Wajah itu, wajah yang pernah menatapnya dengan penuh puja, kini menatapnya seolah dia hanyalah sebaris angka rugi dalam neraca keuangan yang harus segera dihapus. Dengan jari-jari yang terasa kaku, tangannya melewati map coklat dan menarik map putih ke arahnya. Dia membukanya. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah surat pengunduran diri yang telah diketik rapi.
hanya menyisakan ruang kosong untuk tanda tangannya. Lembar kedua adalah perjanjian kerahasiaan yang tebal dan penuh dengan klausa hukum yang rumit, yang intinya adalah dia tidak akan pernah bisa membicarakan apapun yang berhubungan dengan Wardana Group atau Alia S. Wardana seumur hidupnya. Rayhan, tanpa berkata apa-apa, meletakkan sebuah pulpen Montblanc yang berat dan mahal di samping map itu. Ironis, pulpen mewah yang sama yang selalu Kevin impikan, kini akan ia gunakan untuk menandatangani surat kematian karirnya. Dia mengambil pulpen itu. Ujungnya terasa dingin di kulitnya. Dia membaca kalimat terakhir di atas garis tanda tangan. Dengan ini saya, Kevin Aditama, mengundurkan diri dari semua posisi dan jabatan di PT Cipta Gemilang Nusantara secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sukarlah. Kata itu terasa seperti lelucon paling pahit. Dengan napas yang tertahan, dia menorehkan tanda tangannya. Tinta hitam itu meresap ke kertas. Terasa begitu final, begitu abadi. Selesai sudah. Kekaisaran yang ia bangun dengan ambisi dan pengkhianatan, runtuh hanya dengan satu goresan pena. Dia mendorong kertas yang telah ditandatangani itu kembali ke seberang meja. Alia tidak menyentuhnya. Rayhan yang mengambilnya, memeriksanya sekilas, lalu memasukkannya kembali ke dalam map. Transaksi selesai. Rayhan akan mengurus proses keluarmu, kata Alia. Suaranya tetap datar, seolah baru saja menyelesaikan rapat bisnis biasa. Barang-barang pribadimu di kantor dan di apartemen akan dikemas dan diantarkan ke alamat manapun yang kamu berikan nanti. Berikan saja informasinya pada Rina. Tidak ada ucapan, semoga sukses, atau selamat tinggal. Hanya instruksi logistik yang dingin. Itulah akhir dari pernikahan dan kemitraan mereka selama 8 tahun. Bukan dengan teriakan atau tangisan, melainkan dengan efisiensi korporat yang kejam. Kevin berdiri. Kakinya terasa lemas. Alamat akan kukabari nanti. Hanya itu yang bisa ia katakan. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa bergema di ruangan yang sunyi. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Saat dia membuka pintu dan melangkah keluar, dia tahu dia tidak hanya meninggalkan ruang dewan direksi. Dia meninggalkan seluruh kehidupannya. Perjalanan menyusuri koridor eksekutif menuju lift adalah parade kehinaan terakhirnya. Para staf yang melihatnya keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat dan bahu terkulai, tahu persis apa yang telah terjadi. Sang bintang jatuh telah resmi menyentuh tanah. Malam itu, Alia tidak tinggal di ruang dewan direksi untuk merayakan kemenangannya. Dia juga tidak membuka sebotol sampanye mahal. Sebaliknya, dia pulang ke penthouse yang kini terasa begitu luas dan sunyi. Dia berdiri di teras, menatap gemerlap lampu kota yang sama seperti pada malam pesta promosi Kevin. Namun, malam ini, pemandangan itu terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan atau mengintimidasi. Pemandangan itu kini terlihat seperti sebuah kanvas kosong yang menunggunya untuk dilukis. Dia tidak merasa gembira. Kemenangan atas kejatuhan seseorang, bahkan seseorang yang telah menyakitinya begitu dalam, tidak pernah terasa manis. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan menenangkan. Kelegaan. Seolah sebuah jangkar berat yang selama bertahun-tahun menahannya di dasar lautan yang keruh, akhirnya terlepas. Dia bisa merasakan dirinya perlahan naik ke permukaan, menuju cahaya. Sekitar 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Zara masuk membawa 2 kotak martabak manis dan sekantong teh melati favorit Alia. Tidak ada bunga, tidak ada sampanye. Hanya makanan penghibur yang paling mereka sukai sejak zaman kuliah dulu. Aku tidak tahu harus bilang, selamat, atau, aku turut prihatin, kata Zara sambil meletakkan bawaannya di meja. Alia tersenyum kecil. Katakan saja, selamat menikmati martabak. Mereka duduk di sofa, sama seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu, dengan sekotak martabak di antara mereka. Jadi, bagaimana perasaanmu? Tanya Zara hati-hati, setelah beberapa saat hening. Alia menelan potongan martabaknya, berpikir sejenak. Aku tidak bahagia melihatnya hancur. Zar, sejujurnya, ada bagian kecil dari diriku yang merasa sedih. Sedih untuk pria yang dulu ku kenal. Pria yang punya mimpi dan semangat di apartemen sempit kita.
Aku tidak tahu di titik mana aku kehilangannya. Kamu tidak kehilangannya, Al, sahut Zara tegas. Dia yang memilih untuk tersesat. Dia menukar semua yang berharga, termasuk kamu, demi validasi dan jabatan. Kamu hanya berhenti membiarkan dirimu ikut terseret bersamanya. Alia mengangguk. Mungkin kamu benar. Aku hanya lega. Lega karena drama ini sudah berakhir. Lega karena aku tidak perlu lagi mengecilkan diriku agar orang lain merasa besar. Aku merasa seperti baru saja selesai membaca sebuah buku yang sangat panjang dan menyedihkan. Dan sekarang, aku akhirnya bisa menutupnya dan mengambil buku yang baru. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan berbicara tentang segala hal, kecuali Kevin. Mereka bicara tentang rencana Zara untuk membuka galeri seni, tentang ide-ide Alia untuk Wardana Foundation, tentang rencana liburan ke Jepang yang sudah lama mereka tunda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa masa depannya adalah miliknya sepenuhnya. Bebas dari bayang-bayang ambisi pria lain. Bebas dari ekspektasi menjadi piala. Malam itu, dia tidak merayakan kejatuhan Kevin. Dia merayakan kelahiran kembali dirinya sendiri. Seminggu kemudian, kehidupan Alia sudah berjalan dengan ritme yang baru. Dia tidak lagi ragu-ragu dalam mengambil keputusan di perusahaan. Staf dan dewan direksi melihat perubahan itu. Aura kepemimpinannya semakin kuat dan tak terbantahkan. Suatu malam, Rehan mengundangnya untuk makan malam di sebuah restoran Jepang privat. Awalnya Alia mengira ini adalah rapat biasa, namun suasananya lebih santai. Saya ingin secara resmi mengucapkan selamat, kata Rehan setelah mereka memesan makanan. Bukan atas apa yang terjadi pada Pak Kevin, tapi atas cara Anda menanganinya. Alia mengangkat alis. Oh ya, ya, lanjut Rehan. Anda punya segala alasan untuk menghancurkannya dengan cara yang jauh lebih brutal. Mempermalukannya di depan publik, menyeretnya ke pengadilan. Tapi Anda memilih jalan yang paling efisien dan bersih. Anda bertindak tegas, bukan karena dendam. Anda melindungi kepentingan perusahaan, bukan melampiaskan sakit hati pribadi. Itu adalah ciri pemimpin sejati, Bu Alia. Pujian dari seorang profesional sekali Rehan terasa sangat berarti. Terima kasih, Rehan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Anda melakukan lebih dari itu, kata Rehan. Anda menetapkan standar baru di perusahaan ini. Standar integritas. Mereka kemudian beralih membahas strategi perusahaan. Rehan memaparkan ide-idenya dengan penuh semangat, dan Alia menanggapinya dengan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Terjalin sebuah dinamika yang solid di antara mereka. Bukan lagi sekadar hubungan antara pemilik dan CEO, melainkan kemitraan yang didasari oleh rasa saling menghormati yang mendalam. Rehan jelas mengagumi kecerdasan Alia, dan Alia menghargai kompetensi dan loyalitas Rehan. Di akhir makan malam, Rehan bertanya, "Jadi, apa rencana Anda selanjutnya, di luar perusahaan?" Alia tersenyum. "Fokus utamaku sekarang adalah perusahaan ini dan yayasan. Masih banyak yang harus dibangun. Untuk urusan pribadi, aku rasa aku ingin menikmati menjadi diriku sendiri untuk sementara waktu." Rehan mengangguk mengerti. Keputusan yang bijaksana. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan optimis. Dia telah berhasil membangun sebuah hubungan profesional yang sehat, yang didasari oleh kompetensi dan rasa hormat. Ini adalah kebalikan dari hubungannya dengan Kevin, yang didasari oleh ketergantungan dan pengorbanan sepihak. Ini adalah bukti lain bahwa dia sedang berjalan di jalan yang benar. Sebulan setelah kepergian Kevin, Alia mengadakan pertemuan umum atau town hall pertama bagi seluruh karyawan PT Cipta Gemilang Nusantara. Aula serbaguna di lantai dasar gedung kantor itu penuh sesak. Udara dipenuhi dengan antisipasi dan sedikit kecemasan. Selama ini, mereka hanya mengenal Alia sebagai figur misterius di balik layar. Hari ini, dia akan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin mereka. Saat Alia melangkah ke atas panggung, suasana langsung hening. Dia tidak mengenakan pakaian yang mengintimidasi. Hanya sebuah blus sederhana namun elegan dan celana panjang. Dia tampak tenang dan percaya diri.
Dia mendekati podium, tersenyum hangat kepada para hadirin. "Selamat pagi semuanya," sapanya. Suaranya terdengar jelas dan mantap di seluruh ruangan. "Nama saya Alia S. Wardana. Selama beberapa minggu terakhir, banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya tentang arah baru perusahaan kita. Hari ini, saya di sini untuk menjawabnya." Dia tidak menyebut nama Kevin sama sekali. Dia hanya merujuk pada perubahan manajemen sebagai bagian dari transisi alami pasca akuisisi. "Visi saya untuk perusahaan ini sederhana," lanjutnya, "yaitu untuk membangun bukan hanya gedung-gedung yang megah, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh yang didasari oleh 3 pilar utama: inovasi, integritas, dan sumber daya manusia." Dia memaparkan rencananya dengan lugas tentang bagaimana perusahaan akan berinvestasi lebih besar pada teknologi ramah lingkungan, tentang kebijakan anti korupsi tanpa toleransi yang akan ia terapkan. Dan kemudian, dia sampai pada pilar ketiga, pilar yang paling penting baginya. "Perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan di atas kertas," katanya penuh semangat. "Aset terbesar kita bukanlah tanah atau gedung, melainkan orang-orang yang mendedikasikan waktu dan bakatnya setiap hari di tempat ini. Anda semua." Karena itu, dia berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. "Saya dengan bangga mengumumkan bahwa mulai tahun depan, melalui Wardana Foundation, kami akan meluncurkan program beasiswa penuh bagi putra-putri karyawan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang universitas." Riuh rendah terdengar di seluruh aula. Wajah-wajah yang tadinya tegang kini berubah menjadi senyum dan ekspresi tak percaya. Alia mengakhiri pidatonya dengan sebuah pesan yang kuat. "Mari kita bersama-sama membangun sebuah perusahaan yang tidak hanya kita banggakan karena profitnya, tetapi juga karena nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Sebuah tempat di mana setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Terima kasih." Saat dia selesai, keheningan sesaat langsung pecah menjadi tepuk tangan yang membahana. Itu bukan tepuk tangan formalitas. Itu adalah tepuk tangan yang tulus, penuh harapan, dan penuh rasa hormat. Di momen itu, Alia tahu dia telah berhasil. Dia tidak lagi hanya seorang pemilik saham. Dia telah menjadi seorang pemimpin di mata orang-orangnya. Setahun berlalu dalam sekejap. Dari jendela corner office yang dulu terasa seperti penjara bagi Kevin, Alia kini memandang matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye dan ungu. Kantor itu telah ia desain ulang. Dinding kaca yang dingin kini diimbangi oleh perabotan kayu yang hangat, rak-rak buku yang penuh, dan tanaman hijau yang rimbun. Tempat itu kini memancarkan aura kreativitas dan ketenangan. Di bawah kepemimpinannya, PT Cipta Gemilang Nusantara tidak hanya bertahan, tetapi juga melesat. Proyek-proyek properti mereka yang baru, yang mengusung konsep green living, menjadi perbincangan di industri. Laba perusahaan meningkat 30%, dan yang lebih penting, tingkat kepuasan karyawan mencapai titik tertinggi dalam sejarah perusahaan. Nama Alia S. Wardana kini sering muncul di majalah bisnis, bukan sebagai sosialita, melainkan sebagai salah satu dari 30 under 40 CEO paling inspiratif. Telepon di mejanya bergetar pelan, menampilkan notifikasi pesan dari nomor yang tidak dikenal. Karena penasaran, dia membukanya. "Alia, aku tahu sudah setahun. Aku hanya ingin bilang, kamu benar. Tentang segalanya. Aku harap kamu bahagia." Tidak ada nama, tapi Alia tahu persis siapa pengirimnya. Nada pesan itu sangat berbeda dari Kevin yang ia kenal. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada pembelaan diri, hanya ada penerimaan yang lelah dan tulus. Alia menatap pesan itu selama beberapa detik. Tidak ada lonjakan amarah, tidak ada rasa puas. Hatinya tenang. Bab buku yang menyedihkan itu benar-benar telah selesai. Dia bahkan tidak merasa perlu untuk membalas. Dengan satu gerakan jempol yang mantap, dia menghapus pesan itu. Dia bangkit dari kursinya dan kembali berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandang kota yang terbentang di bawahnya. Kota yang dulu menjadi saksi bisu rasa sakit dan penghinaannya, kini terasa seperti miliknya. Senyum kecil yang penuh rasa syukur dan pengetahuan terukir di bibirnya.
Dia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Dia tidak lagi menjadi piala dalam cerita orang lain. Dia adalah penulis ceritanya sendiri. Dan di hadapannya, masih ada begitu banyak halaman kosong yang menunggu untuk diisi. Selesai sudah kisah Alia yang membuktikan bahwa wanita bukanlah piala, melainkan pemilik panggungnya sendiri. Sekarang aku mau tanya, kalau kamu ada di posisi Alia, kamu tim yang mana? Tim, langsung pecat Kevin di hari pertama. Atau tim, beri pelajaran pelan-pelan, seperti di cerita? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian.